karena kita masih teringat dan masih trauma dengan kejadian sebelumnya yang ada dia didatengin hantu gitu kan, melayang. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Cinema Case bersama saya Kelvin dan saya Roy di edisi nonton di rumah. Edisi ini sekarang kita masih bahas yang kemarin, lanjutan yang kemarin sih ya. Jadi kan kemarin kita nonton It's Okay to Not Be Okay. Ya, itu episode 2. Episode 2 sedikit lebih seru ya daripada di episode 3. Jadi di episode 2 kan cuma kelas balik aja. Kemarin kita udah lumayan ini sih, udah lumayan terpicu, kita bakalan pengen nonton di episode 3 lagi. Nah, sekarang kita bahas di episode 3 gitu. Iya. Nah, jadi di episode ketiga ini tuh Ceritanya juga sebenarnya nggak rumit juga sih. Nggak rumit, sebenarnya sederhana ya. Intinya si Gangte itu kembali ke kampung halamannya. Dia karena melihat dan tertarik dari si direktur rumah sakit jiwa Oke itu untuk berani melawan masa lalunya. Jadi dia diyakinkan sama si perawat 6, dia kembali ke kampung halamannya untuk bekerja di rumah sakit Oke sekaligus melawan masa lalunya. Dan setelah itu dia ternyata diikuti oleh si Komun Yang, si penulisko. Dia akhirnya mengikuti si Gangte buat dengan hasrat ingin memiliki si Gangte, karena tapi ternyata di sini dia terang-terangan sih kalau dia sama geng si Gangte ini bahwa dia memiliki rasa. Nah, kalau dari episode sebelumnya kita cuma masih menerka-nerka siapa sih si gadis di masa lalu si Gangte itu, ternyata kalau di episode ini sudah terlihat jelas bahwa kita lihat bahwa si penulisko atau Komun Yang ini dia adalah gadis di masa lalunya si Gangte. Nah, itu kita bisa menyimpulkannya karena waktu si perawat 6 dan Komun Yang dia sedang ngobrol di sana, si mereka itu ada adegan kayak gitu, ada adegan percakapan, dan itu si Namjoon ini bertanya pada si Komun Yang ini, dia tanya, kok kamu bisa kenal nih sama si Gangte. Terus akhirnya si penulisko dia menjelaskan dengan biasalah bahasa ala-ala penulis, ala-ala penulis gitu, jadi agak berputar-putar. Tapi itu intinya jadi tapi di sana ditampilkan jelas baliknya, waktu kecil, dewasa, dan pertemuan antara mereka gitu. Jadi itu sudah sangat menggambarkan bahwa si masa kecilnya gadis di masa kecil si Gangte itu adalah si Komun Yang. Arogansinya dia itu kan memang udah terlihat gitu kan, sifatnya ya psiko itu dia merobek tangan, terus makan darah dari si daging stick itu juga itu masih sedikit aneh kan. Iya, tapi di saat yang bersamaan kan nanti akan ada adegan di mana si Gangte itu akan ditabrak oleh si penulisko. Itu sih agak akhir ya. Yang bikin kita agak penasaran tuh ternyata si Gangte ini juga nanti akan ada kilas balik juga. Di saat di scene tertentu dia akan ada kilas balik juga. Ternyata dia seperti mengingat masa lalunya gitu, melihat mereka bertatapan gitu gadis itu. Jadi kita bisa sedikit bukan menyimpulkan sih, sedikit menerka-nerka dulu, berprasangka dulu. Jangan-jangan ternyata si Gangte ini juga tahu tapi pura-pura tidak tahu, karena dia masih di scene berikutnya kan sebelumnya kan di episode 1 sama 2 kan sudah dijelaskan bahwa si Gangte itu selalu berlari dari masa lalunya. Jadi bisa jadi itu adalah sebenarnya dia sadar bisa karena lari. Jadi itu mungkin masa lalu yang cukup kelam si Gangte. Jadi si Gangte berusaha lari dari masa lalunya. Seperti dia berpindah-pindah tempat setiap tahunnya itu kan juga karena dia berusaha lari dari si kupu-kupu, entah siapa itu ya, si kupu-kupu yang membunuh ibu si Gangte itu, entah secara harfiah atau kupu-kupu yang memberikan tanda berupa kupu-kupu kita juga. Saya karena masih episode 3 awal banget dari 16 episode, jadi masih sebanyak sekali pertanyaan. Jadi masih ya mungkin saja si Gangte itu tahu, tapi cuma karena dia menghindari masa lalunya yang dia takutin. Ternyata si
Sang Tae ini, kakak dari Gang Tae yang memiliki autisme ini, dia ternyata juga masih ada ketakutan dengan masa lalunya, walaupun waktu di episode kedua dia menyatakan bahwa dia sudah tidak bermasalah untuk kembali ke tempat asalnya, tapi ternyata di situ ada beberapa scene, ada satu scene yang menyatakan bahwa ternyata dia masih punya ketakutan terhadap itu, dan dia juga sepertinya malah berbeda-beda juga tapi dia si kakak itu, tapi ternyata dia masih punya ketakutan tertentu terhadap si kupu-kupu itu. Tapi yang masih kita sampai sekarang masih bingung itu kan, digambarkannya masih kupu-kupu secara harfiah gitu kan. Kupu-kupu, jadi si Sang Tae itu dia setiap kali melihat kupu-kupu dia ketakutan, jadi kita nggak tahu nih kupu-kupu itu dalam artian atau manusia kupu-kupu atau manusia tapi memberikan tanda-tanda seperti kupu-kupu atau kedatangannya dia didatangi kupu-kupu seperti film-film horor Hollywood, kita kan nggak tahu. Cepatnya kita harus tahu. Nah, jadi setelah dia itu pergi ke menyusuri Gang Tae ini, akhirnya dia kan menuju ke suatu tempat. Nah, ternyata dia itu menuju ke suatu kastil yang sudah tua gitu. Saat di perjalanan. Nah, terungkap ternyata kastil tua itu adalah rumah masa kecil dari si Komunyang. Komunyang ini ternyata ibunya juga dulunya adalah seorang penulis. Jadi rumahnya itu dulu dibangun oleh ayah si Komunyang ini agar si ibunya itu dapat menulis. Ya, sebenarnya waktu itu waktu si penulis itu udah dijelaskan sih bahwa ibunya adalah penulis itu saat dia di episode 1 waktu tanda tangan itu ada sedikit yang bahwa menceritakan bahwa ayahnya itu arsitek, ibunya penulis gitu. Itu sudah terungkap bahwa ternyata mereka membangun rumah berbentuk kastil di tengah hutan agar si ibunya ini dapat menulis dengan nyaman, dengan tenang. Terus ternyata si Komunyang ini sedang kembali ke kastil itu. Waktu di tengah-tengah perjalanan ada kilas-kilas balik gitu ya. Iya, jadi ada cahaya gitu. Ada cahaya, terus ada kilas balik sih, seperti ada bayangan di belakang kayak hantu gitu ya. Kalau kita lihat film-film Indonesia ada kuntilanak di belakang gitu, lihat dari spion gitu kan. Tapi di situ ada orang. Pertama kayak anak kecil, tapi setelah dia agak di zoom gitu ternyata sepertinya ibu kalau pikiran kita sih. Jadi di sana karena memang hanya yang kena cahaya itu segini gitu kan. Kita jadi sulit karena cuma kelihatan mulutnya, tapi kita menganggap itu bahwa itu sudah ibu karena lipstiknya merah merona tapi gitu. Ada sedikit ada kemungkinan itu adalah dia melihat si masa kecilnya dirinya sendiri. Bukan masa kecil kayaknya, bukan deh. Kalau aku meyakini bahwa itu mungkin bayangan ketakutannya di masa lalu. Kalau menurut di masa lalunya ibunya. Oh, jadi bisa jadi karena dia waktu berjalan karena dia sudah takut nih, udah tegang di jalan. Tapi kalau itu kayaknya nggak mungkin sih, karena dia kan teringatnya itu karena itu rumah ibunya. Ya benar. Jadi terjadi rumah ibunya, jadi dia di pikirannya udah takut, di benaknya takut. Bisa sedikit menyimpulkan bahwa dia itu punya trauma dengan keluarganya, dengan ibunya dan ayahnya. Karena waktu di episode 1 juga dia sudah bilang kalau ibunya sudah mati, ayahnya juga sudah mati. Padahal sebelumnya sebenarnya tidak. Walaupun tidak, si ayah tidak mati. Si ibu juga katanya raganya mati, tapi jiwanya hidup. Jadi kita juga masih nggak tahu nih. Tapi kita kalau ayahnya jiwanya mati, raganya hidup. Ada dia didatengin hantu gitu kan, melayang. Jadi itu kita nggak tahu sih itu siapa. Betul-betul. Tapi memang di situ ada salah satu scene yang cukup mengganggu kita, maksudnya kita mikir-mikir itu sebenarnya itu memang hantu atau bayangan, karena dia sempat mencuri gedor. Dia sempat mencuri jimat tuh. Oh iya sih, jimat dari direktur rumah sakit waktu dia dibujuk untuk menjadi guru pengajar seni. Dia itu ternyata mencuri jimatnya si direktur, dan di scene berikutnya tuh si direktur mengatakan bahwa dia bakalan mengalami lumpuh tidur kalau orang Indonesia bisa bilang ketindihan gitu. Jadi dia nggak bisa gerak tapi dia sadar. Nah itu di scene itu setelah dia mencuri, ternyata dia mengalami itu kelumpuhan tidur itu juga, dan dia melihat bayangan itu. Jadi kita terbang. Memang lumayan serem sih itu ya, kayak hantu kayak ada di jendela. Iya. Jadi itu memang mungkin bayangan masa lalu, ketakutannya masa lalu. Dan juga sih ini sih waktu dia datang pertama kali ada sosok yang di jendela itu, dia nyentuh jendela itu. Nah itu entah siapa, jadi entah dia itu ada orang lain yang tinggal di kastil tapi disembunyikan oleh si
Komundiang dia bersembunyi sih ya, lebih tepatnya dia mungkin bersembunyi. Atau bisa jadi itu adalah digambarkan hantu, atau bisa jadi. Tapi gini, kalau itu memang orang digambarkan orang yang dia yang dia bersembunyi, enggak, soalnya kan entah mimpi juga sih, bisa memang, jadi memang dia kan tiba-tiba bangun dari mimpi gitu kan. Tapi soalnya di situ dia ini ada jejak kaki yang kelihatan benar. Terus ada pintu gedor-gedor tuh, jadi terus ada tulisan welcome tuh jendela waktu si adegan si Komundiang dia tidur itu ada tulisan welcome waktu dia mau masuk sini. Tapi kalau hantu kayaknya enggak sih, kayaknya kalau aku sih kan percaya bukan genre hantu bukan genre hantu ya. Tapi kalau memang ternyata hantu juga aneh juga, tapi bukan aneh sih, mungkin kata itu. Tapi itu bisa jadi itu dia delusi dari si Komundiang. Soalnya kan memang kenapa bisa jadi kita berpikir bahwa itu delusi, karena di sini kan digambarkan bahwa rata-rata itu tuh punya jiwa yang bermasalah. Iya, karena memang kita ngelihat background story-nya tuh dari rumah sakit jiwa dibawakan. Mungkin ini karena kalau ngelihat tag-nya di filmnya itu juga ada tag psikologikal dan juga ada dia autism, ada tag-nya ada. Jadi mungkin bisa dikatakan bahwa memang si Komundiang ini juga dia karena memiliki psikologis yang terganggu, bermasalah kan. Nah, tapi nih dari kemarin kan kita muji terus nih, yang kurang itu mungkin kurangnya cuma dari kemarin cuma pengulangan terus ya cuma dikit. Ternyata yang kita takutkan dari si drama ini sudah mulai terlihat walaupun belum banyak, tapi sudah terlihat dari setnya yang kalau kita bilang sih sebenarnya lebay tapi kurang total. Kenapa kita bilang lebay? Enggak lebay sih sebenarnya, totalitas. Iya, maksudnya ya belum. Dari kenapa kita bilang di situ kurang itu sebenarnya setnya total banget. Tapi kalau menurutku jaring laba-laba yang dipagar sampai penuh itu menurutku lebay. Kalau aku bilang lebay karena tumbuhan sama jaring laba-labanya itu sampai benar-benar penuh. Iya sih. Kalau aku sendiri aku udah pernah datengin rumah temanku yang udah tidak ditinggalin selama 25 tahun. Dia juga ada gerbang seperti itu dan memang tidak ditumbuhin tumbuhan sampai penuh gitu, enggak sih, cuma ujung-ujungnya aja rumputnya tinggi terus dia berkarat udah gitu. Berkarat terus kotor. Nah di situ ada jaring-jaring laba-laba terus berlumut dan segala macam itu dan sebagainya. Terus untuk di gerbang lebay. Pertama itu, yang kedua, nah di sini nih yang bikin kita ganggu. Waktu kita pertama ngeliat, aduh gitu. Sayang banget. Mereka tuh ngeset gerbangnya tuh udah apa ya, total banget sih. Kalau kita bilang agak sedikit lebay biar kelihatan lama, udah lama banget, lama nggak ditinggalin dan sebagainya. Nah di situ gerbang si gembok sama rantainya tuh kelihatan baru ya, waktu dibuka ceklek gitu benar-benar baru kan ada close up rantai gitu. Waktu buka gemboknya juga ada close up dan gemboknya dia berlumut anehnya, tapi si rantai itu masih baru, masih benar-benar mengkilat. Walaupun sih gembok itu kelihatan ada si lumutnya, tapi di situ masih kelihatan bagus banget. Pertama masih kelihatan bagus banget, yang kedua nggak ada macet-macetnya. Mungkin kalau mungkin agak susah karena lu bayangin aja 25 tahun nggak ditinggalin, sekitar 20 tahunan lah. Aku lupa. Dia dari kecil terus sampai jadi berprofesi kan kurang lebih umurnya mungkin 25 sampai 30. Ada sih ada disebutkan berapa tahun dia nggak tinggal. Cuman kita yang nggak terlalu ini kan. Nggak ingat, kita nggak ingat tahun persisnya, tapi yang jelas sekitar 20-an tahun nggak ditinggalin. Gemboknya nggak macet. Begitu ini dan rantainya bersih banget. Nah itu pertama. Di luar. Yang di luar. Pas masuk di situ masih sama. Masalahnya sama. Di situ kayak ada di tangga itu kan ada pegangan gitu kan, pagar tangga gitu. Di situ juga penuh lampat-lampat gitu. Ada jaring laba-laba. Tapi lantainya bersihnya bukan main, kayak mengkilat gitu. Bener-bener dibersih banget. Jadi mengkilat gitu. Jadi kelihatan juga aneh. Loh, ini kastil yang tidak ditinggal 25 tahun loh. Sampai pagarnya aja kayak gitu. Terus ini juga ada kejanggalannya di sini. Lantainya bersih. Di scene sebelumnya di scene waktu dia datang itu yang di tangga ada jejak kaki itu, dia menunjukkan bahwa di tangga itu kotor tapi lantainya bersih banget. Jadi di waktu ada jejak kaki itu kelihatan berdebu ya si tangga, tapi lantainya waktu pertama kali si Komundiang dia masuk itu lantainya bersih. Jadi memang itu jumping sih, kalau kita bilang jumping banget. Nah juga ada lagi nih, ada yang kurang kemarin kita
ada yang mungkin sadar tapi cuek, ada yang nggak sadar, tapi mungkin karena kita di sana ada sedikit orientasi untuk kita mau bahas buat teman-teman, kita sharing hal-hal yang mungkin nggak disadarin teman-teman, kita ngelihat di sana tuh ada satu kejanggalan di sebelumnya. Jadi kan itu sih rapi, ada si penulisku itu dia mengajar di RS oke, terus akhirnya dia ngobrol nih dengan Gangte itu kan. Waktu si Gangte beresin ruangan dikembaliin gitu, rambutnya masih rapi normal gitu kan. Terus akhirnya setelah itu mereka ngobrol berdua di satu jalan di koridor gitu. Terus si pas diambil close-up-nya gitu, rambutnya ada, jadi kan rambutnya dibelah dua kayak gini. Terus ada satu yang ada di kanan, dia ke kiri, bukan sehelai sih, segelintir dikit tapi dikit. Nah gitu dia harusnya tuh ke kanan tapi ke kiri. Nah jadi dia ganggu gini di depan gitu. Bukan masalah besar, tapi itu jadi jumping ketika di waktu pertama dia gini normal, terus, ada itu, terus nanti di scene berikutnya dia yang agak normal lagi. Tapi jadi sebenarnya mungkin si sutradara, apa yang sutradara pasti masih sadar, tapi udahlah nggak apa-apa. Pertama itu juga serial, jadi menurutku sih di sini udah mulai kelihatan bahwa mereka udah mulai terburu-buru gitu ya, sedikit terburu-buru. Walaupun produksinya udah lama ya, itu kalau kita lihat udah lumayan lama, tapi ternyata ya mungkin karena tetap ada yang namanya target, ya. Ada target, dia pasti juga kalau dipanjang-panjangin mau sedetail mungkin sampai seperti hidup nyata gitu juga mungkin kan budgetnya juga besar kan. Jadi akhirnya mungkin ada sedikit kejampingan yang nggak terlalu mengganggu di cerita, dan itu sama sekali nggak mengganggu. Jadi di sini tuh tetap seperti episode 1 dan 2 kemarin, tetap menampilkan efek suara dan juga grafis seperti kalau di sini yang ada tuh sensor. Namanya Minsha itu ya, dia anak anggota dewan tuh, dia ada adegan di kamar gitu, adegan terus jadi dia itu masuk ke rumah sakit jiwa gitu. Masuk ke rumah sakit jiwa, terus dia ada sensor, terus juga ada waktu dia berimajinasi lari di jalan gitu, dia juga ada sensor FBI gitu. Itu juga itu yang menambah keunikan juga, ada asik, jadi nggak hambar gitu. Efek-efek suara juga masih ada, masih seperti yang kemarin kayak suara resleting waktu mulut diam itu juga ada. Itu simbol sih, sensor juga bagus, sensornya di itu bagus. Jadi itu sebenarnya gimana ya, simbol tapi kemungkinannya besar. Sama kayak yang efek-efek tadi yang ini, terus seperti yang sebelumnya lah, dari ini juga masih memakai bahasa simbol, semiotika itu masih dipakai. Nah di situ ada bahasa simbol itu salah satunya dipakai ketika si siapa ini, si Minsha ini. Nah si Minsha ini dia membuka bajunya gini, gitu. Nah di situ ada apa efek. Nah, jadi dia kan didatangin si komunian kan, dia didatengin, terus si Minsha, si anak anggota dewan dia buka jubahnya, terus jadi ada sensor gajah, nunjukin bagian sensitifnya ya. Terus dia gajah itu dia ada belalainya itu dia apa, kayak kalau gajah bersuara gitu loh. Gitu kan, ada suaranya gitu kan. Itu berarti menunjukkan kepedeannya gitu. Kan dia menunjukkan karakternya si keberaniannya si Minsha itu dari si suaranya si gajah, kelihatan dari ekspresinya si gajah bahwa dia pede percaya diri. Itu sama si penulis komen yang ini, dia mendatangin dia terus bilang, jadi ini alasanmu dipanggil burung kecil. Nah itu sih si gajah langsung berubah ekspresi, terus belalainya langsung turun, langsung bajunya ditutup. Itu dia juga menunjukkan bahwa di sana emosinya si Minsha ini dia karena jadi nggak pede karena dikatain burung kecil dengan oleh si penulis jadi dia berkurang pedenya, jadi malu gitu. Tapi memang lumayan berkurang, tapi masih tetap ada, masih dipetakan dan ada, masih sesuai porsinya. Sayang banget nih transisi yang ciamik. Iya, keren simple tapi yang manis itu. Jadi sekarang sedikit banget, jadi sedikit lebih biasa. Jadi kebanyakan cutting-cuttingnya cut aja. Biasa banget sih. Yang sebelumnya pakai jendela. Jadi itu benar-benar dipikirin, dan sebenarnya simpel tapi terasa. Kita ngerasa itu spesial. Padahal teknis yang biasa tapi menghasilkan sesuatu yang luar biasa gitu. Sebelumnya. Tapi di kali ini
sangat sedikit. Dan ini kalau di episode ini tuh ada yang spesial sih, ada yang spesial atau kita nggak tahu, kita ya nggak tahu ya kalau sebelumnya tuh sudah ada. Jadi kita mungkin kita juga bakalan lihat. Jadi ini kita baru ada informasi baru kalau buat yang nonton. Jadi setelah itu setelah cutscene iklan sponsor iklan itu kan itu kayak ada lagu terus ada sponsor sama itu ternyata masih ada di belakangnya itu masih ada. Kalau yang 1-2 kita belum tahu di episode 3 ini. Jadi mungkin kita bakalan ngelihat nanti di episode 1 dan episode 2 kita jadi misalnya ternyata di episode 3 ini dia ada cutscene belakangnya itu menceritakan si Minseo kenapa dia sangat bahagia, kenapa dia jadi itu cuma sebenarnya cutscene-nya itu cerita yang sudah diceritakan cuma dari sudut pandang yang berbeda. Kalau yang pertama itu kan menceritakan si Minseo yang dia buka pintu dia langsung masuk ke bar dari sudut pandangnya Minseo. Yang ini menjelaskan dari sudut pandangnya si Gangte. Jadi kita bisa tahu kenapa sih sampai segitunya si Gangte itu benar-benar ingin menjadi si Minseo ini. Kenapa dia membayangkan kalau aku jadi si Minseo yang bisa terbebas gimana? Sampai karena si penulis Komunjang ini tahu mentreatment bagaimana si Minseo ini bisa terlepas, dia sampai bilang nih, yang awalnya dia bilang jangan sampai kita bertemu lagi, dia sampai bilang haruskah aku bermain dengan ya. Jadi di sini juga tergambar bahwa isi hatinya si Gangte itu mengebu-gebu ingin bahagia, ingin terbebas dari segala masalahnya dan ketakutan masa lalunya gitu ya. Nah, kalau dari kesimpulan yang kita ambil dari segi cerita, yang kalau aku bilang ini menjadi kembali cahayanya meredup ya dari episode 1 yang kita gelap gulita, kita nggak tahu apa-apa harus gimana atau pakai gimana dan kita nggak penasaran buat ke episode 2. Akhirnya di episode 2 nih kita meningkat, kita jadi pengen tahu dan kita pengen lihat lagi di episode 3 karena kita diterangin di sini, kita jadi penasaran. Tapi di episode 3 ini cahaya dari episode 2 itu meredup, kita jadi sama sekali nggak penasaran lagi dan kembali abu-abu lagi. Jadi ceritanya tuh kayak berasa sedikit hambar. Dengan di sini cuma yang menolong itu adegan-adegan romantis yang lebih banyak dari sebelumnya, yang ala-ala drama Korea banget sih ya. Lebih kan kemarin nggak romantisnya nggak terlalu banyak kan. Keinginan si penulisku buat kehadiran si Gangte itu terlihat banget dengan ngebayangin kalau dia dipeluk Gangte dan sebagainya, itu romantis banget dan juga lucu-lucuan, misal kayak di locker waktu si Gangte ganti baju terus ingin megang perutnya, itu aku yakin sih bakalan jadi trending sih itu. Kalau itu nanti di sosial media bakal jadi trending. Terus memang itu jadi membantu dari kehambaran ceritanya, si romantisnya itu sangat membantu, romantis dan kelucuannya itu membantu itu kalau di sini cerita. Dari teknisnya aku bilang menurun ya ya sebenarnya kenapa aku bisa bilang menurun itu kan pertama ya, kayak udah dijelasin yang aku bilang tadi lah ya, yang udah aku ceritain tadi itu efek transisinya jadi efek transisi yang bagus, yang maksudnya yang sebelumnya yang spesial itu jadi sedikit banget. Tapi walaupun begitu sekarang sih jumlah kilas baliknya lebih sedikit ya ini ya. Dari sebelumnya yang kita ngomongin kemarin kalau di episode 2 tuh kebanyakan flashback mengingat si Gangte ketemu sama cewek yang kita udah tahu nih, kita udah tahu kan kalau bahwa itu Komunjang itu ketemu ngerobek kupu-kupu, nanti beberapa menit ngerobek kupu-kupu gitu. Jadi bikin kita bosen banget. Sekarang sih udah enggak, jadi walaupun ada pengulangan tetap ada pengulangan, cuman enggak sebanyak kemarin, jadi ya tidak mengganggu, lebih pas lebih pas waktu. Cuman si Komunjang flashback aja sama si Gangte juga flashback aja, cuman di situ aja. Jadi seingat kita itu ya. Jadi mungkin kalau kita nggak ingat karena memang nggak mengganggu. Kalau yang kemarin sangat mengganggu. Jadi kita sampai ternyanyi. Jadi sampai cerita apa jadi aduh kok gimana sih? Ini lagi sih. Ganggu pikiran kita. Tapi sekarang nggak terlalu ganggu. Tapi kalau yang kita ingat-ingat karena kita masih teringat dan masih trauma dengan kejadian sebelumnya yang terlalu banyak
kilas balik seperti Naruto. Kita jadi di sini kita jadi lebih notice ke kilas balik, tapi ternyata nggak banyak. Cuman ya oke. Terus kalau kita sih yang bilang yang tenis ini yang parah banget sih ini, kalau menurut kita sih parah banget ini itu waktu ini sih di kastil itu itu fatal banget sih kalau menurut kita, yang lantai bersih jadinya mungkin karena sih saudara itu berpikirnya terlalu besar sampai yang kecil tuh dilupakan. Jadi kalau mungkin ada 1-2 orang yang masih menyangkal bahwa itu kan cuma berdebu jadi nggak kelihatan. Jadi mungkin kalian aja yang buta kalau kalian nggak lihat itu bahwa itu kotor, lantainya itu kotor, itu berdebu. Debu kan transparan, nggak kelihatan. Jadi nih buat teman-teman aja sih yang berpikirnya kayak si bangsat ini. Nah, di situ waktu ada si hantu yang naik ke tangga itu baru berdebu. Itu baru berdebu. Ya gitu. Di bawah yang kita scoring. Ini agak susah sih. Tapi kalau aku sih nggak susah sih. Soalnya takutnya gini, kalau skor kan pasti kontroversi. Ada orang ini, memang kalian aja yang bodoh. Masa skornya kayak gitu? Kalian aja nggak ngerti gimana kalau drama Korea yang benar tuh. Kalian kan nggak pernah bikin film, kalian kan nggak ngerti caranya. Kenapa kalian bisa komentar? Ya memang enggak. Tapi kan kita bisa yang namanya kurator, ada yang namanya kurator film itu biasanya dia bukan seorang sutradara, dia juga bukan seorang kameramen, tapi dia bisa mengomentari, pengambilan gambarnya sangat buruk. Nah, dia bisa komen seperti itu. Jadi memang ini ceritanya tidak jelas. Ceritanya tidak jelas. Ini bagaimana sih penulis naskahnya pasti tidak mengerti cara menulis, padahal dia juga bukan seorang penulis gitu. Kayak gitulah ya udah kurang lebih seperti itu. Kalau aku, skor dari aku pribadi, aku ke 6,3 dari 10 ya. Jadi kalau kemarin aku di 6 pas, sekarang di 6,3. Karena kalau aku pribadi, karena aku pecinta hal-hal yang berbau rasaan dengan ada humor dan juga romantis yang ditingkatkan dari episode sebelumnya, ini membuatku juga semakin ingin melihat yang lainnya, walaupun ceritanya itu tidak menarik. Nanti gimana ya cerita berikutnya itu nggak menarik, tapi aku lebih tertarik kalau gimana ya ke romantisan mereka berikutnya. Jadi gitu. Jadi mungkin di 6,3. Kalau aku sih turun ya. Aku sih turun, jadi di kemarin aku kasih di 7,5, sekarang aku kasih di 7. Oke, kenapa ya? Kalau aku sih lebih ke sayang di tenisnya sih. Kemarin udah bagus banget, sekarang jadi turun sih. Jadi udah banyak sih yang paling aku sesalkan di kastil itu sih. Mungkin segitu aja kita dari film It's Okay Do Not Be Okay episode ketiga. Bukan film, drama serial. Episode ketiga ya. Nantikan episode berikutnya. Yang belum nonton episode 1 dan episode 2 wajib ditonton, nanti linknya ada di deskripsi. Jadi sampai jumpa. Pantengin channel kita. Sampai jumpa. Yaudah, sampai jumpa. Sekian dari kita, tetap di rumah aja, pantengin channel kita yang buat yang belum nonton. Untuk semuanya ya, sampai jumpa. Ciao.